Ada delapan orang ya? Delapan orang ya, saudara ya? Kan seingat kami tadi saudara katakan yang kumpul di SMP 11 itu 8 orang atau 9 orang? 9 sama Kavi, Pak. 9 sama Kavi? Iya. Kenapa yang masuk ke ruang narkoba itu cuma 8 orang? Karena pas dibawa ke mobil itu saya ngelihat ke belakang, Kavi nggak dibawa, Pak. Pas ditangkap juga Kavi itu nggak dipegang. Oh, jadi waktu penangkapan di depan SMP 11, padahal kalian nongkrongnya 9 orang di situ? Bareng, Pak. Bersama dengan Kavi? Kavi, Pak. Tapi ketika penangkapan hanya 8 orang ini yang dibawa, Pak. Yang dibawa masuk ke mobil selain Kavi. Selain Kavi. Kavi saudara lihat ada hadir di Polrestabes dibawa itu ke kantor polisi? Hadir cuma ngasihin kunci, Pak. Kunci motor. Kasih kunci motor. Saudara lihat Kavi ikut ditempeleng dari depan SMP 11? Enggak, Pak. Enggak. Atau dimaki-maki atau dibentak-bentak Kavi? Tidak, Pak. Tidak. Pegang juga enggak, Pak? Dipegang juga tidak? Tidak. Waktu di kantor polisi juga saudara lihat ada Kavi juga di mendapatkan kekerasan? Atau Tidak. baik ditempeleng atau dilakukan apapun gitu fisik? Waktu Kavi? apa, Pak? Kavi enggak, Pak. Tidak ya? Oke. Kavi waktu di Polres di kantor polisi hanya menyerahkan kunci. Pak. Yang masuk ke dalam ruangan di unit narkoba berarti hanya saudara dengan 7 rekan saudara yang lain. Iya, Pak. Ada 8. Bisa 8, sebutkan Pak. siapa saja? Saya, Eko, Hadi ya, saya tuh Hadi ya. Iya. Oke. Hadi, Eko, Eka, Jaya, Supri, terus Sudirman, terus Aldi sama Saka, Pak. Oke. 8 ya? 8. Jadi dari 8 itu yang saudara periksa masuk, terus apa yang dilakukan oleh polisi ketika ada di dalam ruangan oleh 8 orang kita itu udah udah dimasukin, yang saya lihat itu yang pertama yang paling di bawah itu Sudirman, Pak. Sudirman sama Jaya. Kenapa langsung dibawa? Maksudnya coba saudara bisa jelaskan lebih detail ketika sudah masuk nih ke dalam ruangan. Ada 8. Itu saudara duduk di atas kursi atau jongkok? Di bawah, Pak. Di bawah, duduk atau jongkok? Jongkok, Pak. Jongkok, 8-8-nya jongkok. Jongkok, Pak. Sesudah masuk kira-kira berapa lama polisi itu datang langsung memanggil Jaya dan Sudirman? Pas begitu udah masuk semua aja, Pak. Terus langsung bawa berapa Sudirman. menit kira-kira itu? Ya, nggak lama sih, Pak. Semenit 2 menitan lah. Oke, langsung ya. Dia minta Sudirman dengan Sudirman sama si Jaya, Pak. sama Jaya untuk masuk ke mana? Pindah ruangan, Pak. Ke ruangan mana? Kurang tahu, Pak, ruangan mananya. Enggak, saudara nggak lihat di atas ada tulisan apa? Enggak. Jadi kita udah di dalam ruangan, Pak. Oh, kalian juga dalam ruangan, dia hanya pindah ke ruangan lain. Iya, ditarik pindah ke ruangan lain. Sesudah Sudirman dan Jaya pindah ke ruangan lain, kalian sisa berenam berarti di situ. Siap. Ya. Berenam itu Anda mendapatkan kekerasan tidak selama di situ? Pas waktu itu saya mendengar dulu, Pak. Apanya? Mendengar dari keterangan adanya polisi ngomong ke Sudirman itu. Enggak, sorry, sebentar. Siap. Jaya dan Sudirman dipisah ke ruangan. Iya. Saudara bisa lihat Sudirman dan Jaya? Tidak. Tapi bisa dengar? Dengar, Pak. Dengarnya dari mana? Karena suaranya menggema, Pak. Berarti ruangannya di sebelah. Coba saudara bisa gambarkan kira-kira ruangan saudara misalnya ada di sini. Iya. Jaya dengan Sudirman ada di mana ruangannya? Ininya beda ruangan aja, Pak. Cuman nggak jauh. Cuman nggak beda jauh. ruangan aja. Tapi bisa terdengar apa yang dipercakapan? Dengar, Pak. Oke. Terus waktu itu saya mendengar anggota itu ngomong, itu udah catetin aja nama teman-teman kalian. Itu aja, Pak. Terus nggak selang lama itu saya mendengar Jaya, Pak. Apa? Izin yang majelis yang mulia. Tarik napas dulu. Di situ Jaya bilang bahwa si Eko yang nguber, Hadi yang mukul. Tiba-tiba mendengar Eko yang menguber dengan Eko yang memukul itu terdengar jelas oleh saudara. Hadi yang mukul, Pak. Hadi yang memukul. Eko yang menguber. Iya, Pak. Itu terdengar jelas. Jelas banget, Pak. Yang bicara itu siapa? Jaya. 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 Oke. Jaya yang sampaikan gitu ya? Siap. Oke.
saudara ada mendengar tidak bunyi sesuatu di dalam ruangan Sudirman dan Jaya, baik itu katakan letusan senjata atau ada suara keras apapun saudara dengar? Enggak sih Pak, cuma dari keterangan Jaya aja Pak. Itu ketika polisi di dalam memeriksa Jaya dengan Sudirman dengan suara yang biasa, normal atau dibentak? Kayak ketakutan gitu Pak. Ketakutan ya? Iya Oke. Pak. Tapi saudara tidak mendengar Tidak Pak. ada suara letusan senjata atau ada ancaman yang saudara dengar terhadap Jaya dan Sudirman? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Nah terus sesudah itu? Sesudah itu nggak lama lagi polisi pada masuk Pak. Polisi itu polisi dari mana? Dari unit dalam apa, Pak? ruangannya Jaya sama Sudirman? Iya, ya ada yang dari luar, yang di dalam juga ada Pak. Oke, berapa orang kira-kira? Banyak sih Pak. Saudara ingat? Tidak Pak. Tidak ingat ya? Oke, terus? Terus habis itu kita semua langsung Pak. Di situ kita langsung dipukulin Pak. Dipukulnya bagaimana caranya? Diinjak-injak, dipukulin. Berapa orang yang memukuli saudara? Banyak Pak. Oh, diinjak, dipukul, pakai tangan kosong atau pakai apa? Ya pakai tangan, pakai kaki, apa aja yang di situ Pak. Ada yang di situ pakai Pak. Penelusuran LPSK ungkap ada 12 oknum polisi sisa 8 terpidana kasus Pina tidak pernah dipidana. Saya udah gak kuat, saya juga udah gak bisa nahan. Yang lain juga yang dewasa udah pada mengakui, apalagi saya juga yang gak ngerti apa-apa. Umur kamu pada waktu itu berapa? 15 tahun. Oh, 15 tahun. Terus kamu diapain lagi waktu itu? Disiksa di situ juga di depan. Ada di strom gitu pakai listrik apa? Pas di situ itu pas di ruangan narkoba. Oh, saudara di strom. Iya, sama yang lainnya. Di rumah, di ruangan Narkoba. ruangan siapa itu? Nggak tahu. Itu alatnya kotak. Ada tombolnya. Bagaimana caranya lu turunnya? Di situ ke badan sampai ke kaki. Badan manamu di strom? Dari badannya dari belakang sampai samping-samping depan sama ke kaki. Di strom ada masuk kotak pakai listrik gitu? Enggak, jadi alatnya tuh kayak model kayak pakai sasan. Oh, pakai cas gitu ya? Iya. Kamu di strom itu supaya apa? Suruh mengakui, teman-teman juga bilangnya udah ada mengakui, tapi Saka tetap nggak mengakui. Akhirnya Saka mengakui karena sudah nggak kuat, sudah nggak bisa nahan lagi, sampai badan Saka juga udah nggak bener-bener nggak kuat, sampai tangan dijepit, sampai saat ini juga tangan masih cacat, ini bengkok, ini pakai kursi. Tapi sebagaimana pernah kita diskusikan sebelumnya, kemungkinan bahwa para terpidana, dulu tersangka, sudah mengalami penyiksaan adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa kita kesampingkan. Paling tidak dasar berpikir saya ada dua. Pertama, bahkan kode etik profesi Polri pun memuat satu poin khusus, bahwa ketika ada personil yang melakukan penyiksaan atau kekerasan pada sesi pemeriksaan, itu merupakan bentuk pelanggaran etik. Artinya, Polri pun mengamini kemungkinan bahwa penyidik mereka melakukan langkah-langkah yang abusif guna mendapatkan keterangan dari terperiksa. Itu sebabnya sekali lagi di rambu-rambu itu sudah ada, yaitu di dalam kode etik profesi Polri. Penyiksaan, pelanggaran HAM itu kalau betul bisa dibukakan, dibuktikan, itu merupakan tindak pidana sendiri. Banyak kasus-kasus penyidik yang melakukan kekerasan yang kemudian dibuktikan, terbukti ya kena penganiayaan. Ada juga Mbak, seorang penyidik yang melakukan pemeriksaan sampai tersangka meninggal, ya diputus, ada 6 tahun, 5 tahun. Nah, disitulah yang saya kira harus tegas nanti dalam penyiksaan ini, harus juga dalam kualifikasi. Cek siapa penyidik ketika itu, siapa namanya, siapa kasatnya, siapa kapolresnya ketika itu. Bertanggung jawab loh. Ini kan Polri, itu teorinya
pertanggungjawaban bukan pertanggungjawaban individu, pertanggungjawaban struktural. Siapa pemimpin pada waktu itu? Siapa komandan gempa itu? Hasil penelusuran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menunjukkan penyiksaan terhadap terpidana kasus Pina Cirebon bukan isapan jempol belaka. 8 terpidana Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya Supriyanto, Sudirman, Sakatatal benar-benar disiksa oknum polisi pada 2016 silam. Selain ke-8 terpidana, Aldi, adik dari Eka Sandi yang sempat dituduh pelaku juga mengalami penyiksaan yang sama. Yang mengalami penyiksaan 8 terpidana dan Aldi, adik terpidana Eka Sandi yang sudah dipulangkan lebih dulu saat 2016, kata Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati saat dikonfirmasi di Jakarta Timur Selasa. Sri menyebut ada 12 oknum Polres Cirebon Kota yang menjadi pelaku penyiksaan Sakatatal dan kawan-kawan. Mereka terdiri dari oknum penyidik yang awalnya menangani kasus pembunuhan berencana Vina dan Eki, serta anggota Polres Cirebon menangani penahanan 8 pelaku. Namun Sri tidak merinci penyiksaan apa saja yang dilakukan oknum kepolisian Bayangkara itu. Oknum anggota terlibat penyiksaan Satreskrim dan Satahti atau Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti, ujarnya. Sri menuturkan berdasarkan penelusuran dilakukan LPSK, kasus penyiksaan terhadap para pelaku ini sudah ditangani Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri pada tahun 2016 silam. Tapi para oknum anggota Polres Cirebon Kota yang terlibat menyiksa hanya dikenakan sanksi etik saja, tidak sampai diproses secara terpidana. Propam di 2016 sudah diproses. Ada 12 oknum penyidik yang kena sanksi etik, tuturnya. Sakatatal terpidana yang sudah bebas menceritakan kala dirinya ditangkap dan disiksa agar mau mengaku membunuh Vina dan Eki 8 tahun silam. Saya ikut ditangkap juga, nggak ada penjelasan apapun, langsung dibawa. Nyampai di Polresta, saya langsung dipukulin, disuruh mengakui apa yang tidak saya lakukan, kata Sakatatal kepada Kompas TV di Cirebon 18 Mei 2024. Saka pun mengungkapkan penyiksaan yang diterimanya dipukuli hingga disetrum. Saka pun mengungkapkan penyiksaan yang diterimanya dipukuli hingga disetrum. Saya dipukuli, dijegekin, disiksa segala macam sampai disetrum, kata Saka. Saka tegas yang menyiksanya adalah anggota polisi. Yang mukulin, yang nyetrum itu anggota polisi semua. Namanya saya nggak tahu. Akhirnya ngaku karena terpaksa, karena nggak kuat atau disiksa, tegas Saka. Mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Carlyan pun sempat menyoroti soal dugaan penyiksaan tersebut. Hal itu disampaikan Anton kala diwawancarai anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang juga YouTuber Deddy Mulyadi. Mulanya Anton menjelaskan dalam perkara kriminal yang paling penting adalah bukti mati, seperti hasil visum atau alat yang digunakan untuk berbuat kejahatan. Bukti itu akan berbicara lebih banyak dibantu para ahli untuk menguak satu kejahatan. Sementara itu, bukti kesaksian dinilai lebih lemah sebab saksi-saksi bicara apa aja. Deddy Mulyadi pun menanyakan jika kesaksian dianggap lemah, mengapa para terpidana disiksa agar mengaku. Anton pun buka suara soal kondisi bonyok para terpidana yang kini fotonya beredar luas. Pria yang kini kerap disapa Abah itu tidak menapik soal adanya pemukulan itu. Namun dia menyebut pelakunya bukan polisi, itu adalah abuse of power. Makanya itu pun juga sudah saya tanyakan, kenapa ini? Katanya ada penyiksaan saat itu, kata Anton. Seperti dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, dia mendapat penjelasan dari pihak polisi yang berwenang. Para terpidana itu disiksa oleh sesama tahanan karena dianggap pemerkosa. Selain pembunuhan, para terpidana memang dituduh melakukan pemerkosaan terhadap Vina. Karena mereka dianggap pemerkosa, maaf, ada satu tradisi di dalam itu. Kalau pemerkosa ini ya suka dikerjain sesama tahanan, jadi itu dikerjainnya yaitu di tahanan, kata Anton. Anton juga menjelaskan tradisi menganiaya tersangka pemerkosaan saat itu sudah ditangani Propam. Polisi yang menjaga tahanan sudah diperiksa. Saat itu pun juga Propam sudah turun. Penjaga tahanan saat itu dan yang terlibat saat itu sudah dilakukan pemeriksaan, kata Anton. Pernyataan Anton bertentangan dengan kesaksian sejumlah orang tua para terpidana, termasuk terpidana yang sudah bebas Sakatatal. Mereka mengakunya disiksa polisi karena dipaksa mengakui memerkosa dan membunuh Vina. Anton pun mengatakan jika memang ternyata
penyiksaan dilakukan oleh penyidik atau Propam Mabes Polri sudah turun ikut mengaudit dugaan tersebut. Tetapi apabila memang ada dilakukan oleh penyidik terdahulu, Propam sekarang sudah turun untuk menyelidiki juga, untuk mengadakan audit juga apakah betul hanya penjaga saja ataukah juga ada penyidik yang ikut campur. Jelas Anton sendiri ikut menyuarakan agar dugaan penyiksaan itu benar-benar diusut. Polri agar transparan, jangan mengorbankan institusi gara-gara oknum-oknum yang mungkin kurang bertanggung jawab, jelasnya.